أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sobat Marfat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang ya. Dan alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun di sini sedikit berbeda pembelajarannya ya. Kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari ya dari pelajaran kita tentang isim ya, tentang isim dan aqsamul isim. Ya, kita sudah mempelajari tentang aqsamul isim min haitsu an-naw' ya, dari sisi jenisnya, kemudian min haitsu al-adad ya, dari sisi bilangannya atau jumlahnya ya. Dari segi jenisnya kita sudah mempelajari, di situ ada dua, muannas dan muzakkar atau muzakkar dan muannas. Dan dari segi al-adad ada tiga, yaitu mufrad, musanna dan jamak. Ya, untuk kita mempraktekkan pelajaran ini ya, silahkan Sobat Manfaat TV simak ya hiwar atau percakapan antara dua orang ya sebagai berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. من أنت؟ أنا مهندس وأنت؟ أنا مدرس. ما شاء الله. ما اسمك؟ اسمي أديب. ما اسمك؟ اسمي ريكي. أين أنت؟ أنا من إندونيسيا ما وأنت؟ شاء الله. أنا من أمريكا. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. وأنت؟ أنا بخير كذلك. شكرا. عفوا. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Oke, setelah Sobat Marfat TV mendengarkan atau menyimak ya percakapan antara dua orang yang tidak dikenal tadi ya, di sini kita bisa mempraktekkan ya bahwasannya di dalam percakapan tersebut ya ada isim ya. Dari mana kita tahu isim? Kita tahu dari tanda-tandanya ya. Di situ ada alif lam, ada tanwin ya. Kemudian dia bisa menerima huruf jar ya. Namun di percakapan tersebut ya kita ambil dari kalimat ya assalamu alaikum ya, alaikum ya, di sini banyak sekali isim ya. Assalamualaikum, assalamu ini dari kata salamun ya. Dasarnya ini salamun. Salamun ini ya artinya keselamatan. Ya. Keselamatan berarti di sini bisa kita ubah ya jenis bentuk mufrad dari bentuk muannas atau musanna atau jamak ya. Assalamu dari kata salamun ya. Kenapa tanwinnya hilang ya ketika kita mengucapkan assalamu? Dikarenakan dia ada alif lam ya, ada alif lam di depan kata salamun ya. Ketika ada alif lam di sebuah isim maka tanwin tersebut hilang ya, menjadi dhammah. Kemudian di percakapan tersebut juga ya, si bertanya atau orang pertama bertanya kepada orang kedua, man anta ya, dengan kalimat tanya, man anta, siapa kamu. Ketika kita ya ditanya oleh seseorang dengan kalimat tersebut man anta, di sini orang tersebut tidak menginginkan nama kita, walaupun kebanyakan ya orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut langsung nama, ana Muhammadun. Tapi yang dimaksud dari orang pertama tersebut bukan namanya, tapi ditanya siapa kamu, statusnya ya. Misalnya man anta, kita jawab ana rajulun, ana muhandisun ya, kita kasih tahu status kita ya. Pokoknya di jawaban tersebut kita
memberitahukan kepada si orang pertama yang bertanya atau si penanya ya tentang status kita bukan nama kita. Kenapa? Supaya bertujuan ya si orang tersebut akan bertanya lagi kepada kita ya tentang nama. Ya tentang nama. Sisitu man anta, maka orang kedua menjawab ana muhandisun ya atau ana mudarrisun. Ya di sini muhandisun dan mudarrisun itu termasuk isim ya, isim mufrad ya. Muhandisun dan mudarrisun ini bisa kita ubah bentuknya ke bentuk musanna atau ke bentuk jamak. Bentuk musanna muhandisun ya kita ubah menjadi muhandisani atau muhandisaini sesuai dengan letaknya ya. Rafa ketika dia sebagai objek ya, sebagai sebagai subjek ya, kemudian nasab ya ketika sebagai objek ya. Muhandisani ditambahkan dengan alif dan nun, tanwinnya hilang ya, kita ganti dengan alif wan nun ya. Nun ya, di sini kita tambahkan alif dan nun ketika rafa, ketika berlaku sebagai subjek. Ketika berlaku sebagai objek kita tambahkan. Di musanna ini ingat ya, musanna bukan muannas ya. Musanna ya dan nun, mudar risaini atau muhan disaini. Ini ketika sebelumnya ada huruf jar, kemudian dia sebagai objek juga, atau dia sebagai objek kita menambahkan ya dan nun, muhan disaini, mudar risaini. Kemudian kita ubah bentuk jamaknya muhandisuna, muhandisina atau mudar risina atau mudar risuna ya. Kita tambahkan waw dan nun ketika ya jamak ini letaknya sebagai subjek, maka kedudukan i'rabnya adalah rafa. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang al-i'rab wal bina di aqsam al-isim berikutnya ya. Karena kita baru mengambil dua pelajaran al-adad dan an-nau', maka di sini ya kita menjelaskannya ya sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari. Ya, muhandisun, muhandisina, muhandisaini ya, muhandisani, muhandisina, muhandisuna ya, mudarrisani, mudarrisaini, mudarrisuna, mudarrisina ya. Kemudian di situ menanyakan kaifa haluka, kaifa haluka ya. Ketika di sini ada isim haluka ya, terdiri dari dua kosakata, dua suku kata, halun sama kaf. Kaf ini domir ya, domir nanti kita akan jelaskan apa itu domir ya. Kita fokus terhadap halun ya. Halun ketika ditambah dengan isim ya selainnya ya seperti domir, maka di sini ya kita hilangkan tanwinnya, halun ya, aslinya halun ya, jadi tidak harus ada alif lam ketika ingin menghilangkan tanwin. Nah, nanti ada pembahasan berikutnya apa penyebab yang menghilangkan tanwin dari sebuah isim ya. Jadi halun, halun kita ubah bentuknya menjadi musanna karena halun ini mufrad dan muzakkar. Halun, halani atau halaini ya bentuk musannanya. Kemudian bentuk jamaknya kita tidak menggunakan jamak muzakkar as-salim ya, walaupun halun ini ya bentuknya dari jenis muzakkar, tapi kita tidak memakai jamak muzakkar salim, tapi kita memakai atau menggunakan jamak taksir ya. Berarti ahwalun ya, ahwalun jamak taksir adalah perubahan bentuk mufrad ke jamak, tidak memakai aturan ya. Di situ saya sudah jelaskan di pembahasan ya ke part kelima ya tentang jamak taksir. Mudah-mudahan sobat Manfaat TV ya bisa mengulang-ulang ya tentang sigoh atau wazan perubahan jamak taksir ya. Jamak taksir di situ ada wazannya tersendiri ya. Sobat Manfaat mungkin bisa melihat lagi, mendengarkan kembali, menyimak kembali pelajaran di part 5, dan disitulah ya salah satu bentuk dari percakapan tersebut yang kita bisa ambil dari kata isim ya, kemudian aksamul isim yang sudah kita pelajari. Ya, mudah-mudahan sobat Manfaat TV ya bisa ya mengambil sebuah pelajaran ya dan mempraktekkan ya percakapan dengan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari ketika bertemu dengan
ya, orang baru atau orang yang sudah dikenal bisa menggunakan percakapan tersebut. Jadi kita tanya man anta, kemudian kaifa haluka, min aina anta. Nah, ini adalah sebuah kalimatannya yang biasa kita gunakan ya kepada orang yang belum kita kenal. Oke, hanya cukup sampai di sini ya, kita tutup ya pembahasan kita pada pertemuan yang berbahagia ini ya, di suasana yang terbuka dan indah ya, cukup cerah, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.